Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi pagi menemukan video ini di grup WhatsApp sebelah. Isinya menarik, kritikan tajam terhadap situasi sekarang, terutama e-commerce. Saya jadi teringat saya pernah punya bahan presentasi ini yang saya susun dulu tahun 2003, yaitu agromatika. Di sini saya menggambarkan situasi modern yang akan terjadi nanti, yaitu di mana dalam kehidupan modern orang belanja dari laptop. Dulu tidak berpikir HP ya, laptop, tidak perlu datang ke mall-mall beneran atau pasar beneran, enggak, cukup dari laptop. Ke bank juga gitu, ngantor juga begitu, tidak perlu datang benar ke kantor kecuali ada pekerjaan fisik yang harus dilakukan di sana. Sekolah pun seperti itu. Itu memang penggambaran dari situasi yang sekarang sudah tidak perlu digambarkan lagi, sudah terjadi ya. Tapi ini nih disusun tahun 2003. Ketika dipresentasikan ya ada orang yang percaya, ada yang enggak. Agromatika itu sendiri sebenarnya merupakan satu penerapan dari informatika untuk pengelolaan agribisnis dan agroindustri rakyat yang diselenggarakan oleh pemerintah. Artinya pemerintah hadir, bukan antara rakyat sendiri kayak e-commerce yang sekarang itu Tokopedia, mereka individu itu ya, perusahaan maupun perorangan. Sedangkan ini agromatika enggak. Nanti kita akan ceritakan sekilas belakangan, karena kan fokusnya sekarang bukan ini ya, fokusnya adalah mengenai ungkapan dari Bapak ini. Kita dengarkan dulu ya apa yang beliau katakan. Katanya Gojek, Grab, dan lain-lain menciptakan lapangan pekerjaan. Katanya Shopee, Tokopedia, dan lain-lain bantu UMKM naik kelas. Tapi coba kita lihat kenyataannya. Sebelum ada Gojek dan lain-lain, ojek sudah ada. Sebelum ada Shopee dan lain-lain, jual beli sudah hidup di pasar-pasar rakyat. Mereka tidak menciptakan apa-apa yang baru. Mereka hanya mengambil apa yang sudah ada, lalu membungkusnya dengan aplikasi. Awalnya semua terlihat mudah dan modern, tapi pelan-pelan ojek pangkalan mati, pasar tradisional sepi, dan toko-toko tutup. Kenapa? Karena mereka datang bukan membawa pekerjaan baru, tapi mengambil pasar yang sudah ada dan menguasainya. Nah, benar kan? Pinter Bapak ini, memang benar. Tapi perlu disadari bahwa ya itulah teknologi. Kita tidak usah ke situ dulu ya. Hadirnya angkot itu bukan membawa pekerjaan baru, tapi mengambil alih pekerjaan yang punya delman, ya kan? Yang ngerjain itu orang-orang baru, bukan tukang delman terus bisa nyetir angkot, enggak. Tukang delman mungkin si kusir itu punya delman sendiri, punya kuda sendiri, dia jalanan sendiri. Tapi angkot mungkin ada bosnya yang punya mobilnya, kemudian ada yang nyetir sendiri, atau ya bosnya itu yang nyetir. Yang jelas, umpamanya pun ada tukang delman yang mengkonversi dirinya menjadi sopir angkot, itu saya yakin tidak signifikan untuk dibandingkan ya. Pasti baru semua. Dan apakah kehadiran angkot itu bermanfaat untuk tukang delman? Saya rasa tidak. Truk itu, saya orang jadul ya. Saya orang yang mengalami tahun 60-an seperti apa, tahun 70-an seperti apa. Jadi ketika saya anak-anak, masih banyak gerobak, masih banyak delman, becak, gerobak kerbu, gerobak sapi, pedati, itu masih banyak. Truk itu jarang sekali. Umpama ada 1-2 yang nonton rame, saya orang kampung jadi anak-anak waktu itu ya. Jadi kalau ada truk lewat atau mobil lewat, mobil lain jarang, malah yang sering ada truk, bukan sering ya, mungkin sebulan sekali. Wah, anak-anak rame nonton karena sesuatu yang ajaib kan, nggak ada kebunnya kok bisa jalan gitu. Umum gitu kan. Nah, itu kehadiran truk itu ya mau mengambil alih pekerjaan itu pedati, tukang gerobak, bajingan. Apakah kehadiran truk itu membahagiakan para tukang pedati, tukang gerobak? Saya rasa tidak. Apakah bisa dihentikan? Ya enggak juga, gitulah.
Jadi apa yang dikatakan Bapak ini benar, tetapi bukan berarti kebenaran itu bisa dipakai untuk mengoreksi keadaan. Belum tentu. Ya, lihat situasinya apa yang mau dikoreksi gitu ya. Nah, jadi kita sebagai manusia, yang mana manusia itu tidak boleh berhenti untuk melangkah, dan langkahnya kan harus maju, ya kan? Langkahnya harus maju. Yang langkah di tempat rugi, apalagi yang mundur, ya kan? Langkahnya harus maju. Berarti mau tidak mau ya itu tadi akan seirama dengan perkembangan teknologi, ya kan? Dulu zaman saya bocah, TV tidak ada, kita nggak ada di rumah, nggak ada TV. Ada sepeda goesan, ya kan? Sepeda motor nggak ada. Sepeda motor baru ada di rumah. Itu malah saya sudah kuliah. Kalau saya ya, nah, yang menikmati adik saya sudah kuliah. Gitu. Nah, sekarang setiap rumah punya sepeda motor. Bagaimana mau naik beca? Beca masih ada sekarang, tapi kan sepi karena ada ojek sepeda, Grab dan sebagainya ya. Dan masing-masing individu juga udah punya motor sendiri-sendiri. Ya kan, kalau dipikir-pikir naik motor dari satu tempat ke tempat lain paling-paling hitungan menit, kalau naik beca bisa jam-jaman kan. Nah, itulah teknologi. Lah, apa yang diceritakan Bapak ini itu yang saya gambarkan di slide ini tahun 2003 dulu. Seperti ini yang tadi saya katakan. Apakah bisa dihentikan? Tidak bisa. Tetap harus ikut bersama-sama. Masalahnya negara kita ini, pemerintah kita ini mau sekedar ngikut seperti kita rakyat, atau ikut berpartisipasi memegang kendali. Cuman itu, ya kan? Kita sudah pernah loh kehadiran teknologi-teknologi yang selain itu ya, selain yang kayak truk tadi ya. Ini yang mirip-mirip ini ada dulu, seluler ya. Seluler itu ini saya barusan baca referensinya juga supaya tidak salah ngomong ya. Jadi seluler itu masuk di Indonesia tahun 94, GSM-nya ya. Ketika masih NMT itu bahkan tahun 84, tapi kita sudah ada BPPT. Kalau Kementerian Digital atau Informatika belum ada, kayaknya belum ada sih ya, karena itu kan masih orde baru. Tapi Menristek ada, tapi kelihatannya tidak ikut campur. Jadi itu BUMN dan swasta aja jalan sendiri, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi antar operator bisa berada dalam zona yang sama. Karena apa? Karena antar operator berebut tempat-tempat yang gurih, kota-kota, ya kan? Nah, sementara di daerah-daerah pedalaman, daerah pelosok itu blank spot, tidak ada yang tertarik ke sana. Semua berebut pasang BTS di gedung yang sama, di RT yang sama, seperti itu. Kenapa? Ya memang tidak ada regulasi. Artinya nggak tahu, mungkin waktu itu pemerintah tidak peduli atau memang tidak ngerti sehingga tidak usah diatur, gitu kan, mungkin kan. Peraturan yang sudah ada tentang pemberian kewenangan monopoli pada BUMN mungkin seperti itu, bukan mengatur khusus mengenai ini loh, bahwa arsitektur jaringan seluler itu tidak boleh tumpang tindih, overlapping antar sel, antar operator, tidak boleh. Secara teori tidak boleh, nggak kayak gitu. Dan itu juga sebenarnya tidak hanya di Indonesia, di beberapa negara juga ada yang seperti itu. Ada yang mirip seperti Indonesia, ada, cuman tidak banyak. Umumnya ya kayak misalnya di Malaysia, di Singapura, dan mungkin negara-negara lain seputaran Asia Tenggara, rata-rata sih ya, kita kalau bawa HP ya, ini kan di sudut sini ada logonya, logo operator kita. Itu nanti melalui setelah jalan berapa kilo gitu, tiba-tiba logonya berubah, operator lain. Itu seperti itu sebenarnya konsep aslinya, sehingga ketergantungan antar operator, karena operator tidak boleh menguasai seluruh wilayah, kan nggak boleh diatur, ya kan, kecuali operator cuma satu. Kalau banyak orang ingin berusaha jadi operator kan harus dibagi dengan tender, kayak dengan apa, ada masing-masing negara punya cara, ya kan. Nah, akibatnya apa? Saling ketergantungan. Misalnya di Bogor ini operator A, di Cirebon operator C misalnya. Sinyal untuk komunikasi ini melalui area banyak kan, di tengah-tengahnya di antara Bogor dan Cirebon ada operator sebagai penyambung, di situ ada, dan sama karena bagi hasil nanti, jadi tidak ada yang dirugikan. Ya kalau untuk
Kalau lokal misalnya komunikasi lokal, tentu memang ya hanya operator setempat itu yang rame menang. Tapi kan ya itu semua bisa diatur dengan tender supaya bisa adil, diatur dengan mekanisme tertentu lah, ada algoritmanya, tidak kekurangan cara untuk itu. Kalau memang hadir, beda dengan tidak hadir. Kalau tidak hadir kan antar pemain itulah bikin aturan sendiri, bisa saling bantai kan, supaya saya aja yang ada, saya pasang antena di kayak ini, kemudian saya pesan sama RT di situ, saya bayar, bilang jangan ada operator lain boleh pasang antena di sini, bisa seperti itu kan. Itu antar pemain kan beda. Intinya kita sudah pernah seperti itu. Lah apakah ini dengan apa yang diceritakan Bapak ini, ada Tokopedia, ada Shopee, ada Gojek, ada itu, kita pemerintah, maksudnya negara kita tuh mau hanya seperti kita ini, jadi cuma jadi peserta doang, atau mau ikut ambil peran untuk ikut ngatur. Nah itu urusan para petinggi. Cuma masalahnya gini, ini jauh lebih complicated daripada seluler, karena seluler kan hanya semacam infrastrukturnya. Kalau ini sudah sampai ke level aplikasi, jadi sudah melibatkan transaksi, pajak dan sebagainya, maka kontrol tidak akan mempan tanpa disertai dengan penalti. Penalti bisa di counter dengan narasi bila mana faktanya tidak akurat. Nah, fakta yang paling akurat apa ya, sama digital, artinya pemerintah yang memantau, mengontrol ketat mekanisme ini, karena ini mekanisme digital, ya harus digital juga, artinya pemerintah digital atau electronic government. Lah kita kan sudah punya banyak, yang bukan itu maksud. Kalau ini ya ada di GOV-nya kota A, kota B, kabupaten A, kabupaten B, terus masing-masing sektor juga punya IT masing-masing, bukan itu tidak integral, nggak ada artinya. Berdiri sendiri malah membuat data jadi tidak akurat, karena data tentang biodata saya itu ada di IKTP dan ada juga di SIM misalnya. Apakah selalu ada koneksi antara SIM dengan IKTP untuk menjamin tidak ada perbedaan? Kalau tidak, ya ini konfigurasi yang keliru. ICOP yang saya maksudkan adalah ICOP yang integral untuk satu negara. Kita kan satu negara, bahkan formatnya tuh hanya 2 macam kan untuk struktur wilayah. Hanya 2 macam. Wilayah yang bersifat reguler dan wilayah yang istimewa seperti Jogja sama Aceh. Cuman itu. Jadi ngapain tidak integral kan? Nah, justru kalau penyelenggaraan IT ini bisa dilakukan dengan benar, bahkan kita bisa memanfaatkan teknologi e-commerce ini untuk berbisnis antar wilayah di kita sendiri. Itu yang sebenarnya yang dibahas dalam Agromatika itu. Dulu ngomongin itu terlalu rumit karena kan pertama yang diomongin masih dalam angan-angan, belum ada produk yang nyata. Sedangkan sekarang sudah ada. Jadi e-commerce ini sudah ada beneran dan sudah hampir semua orang sudah bisa pakai. Jadi user maupun jadi penyelenggara layanan, penjual. Jadi sangat mudah, makanya saya tidak perlu membuka satu persatu halaman slide ini, enggak. Ya, jadi sebagai contoh gini, di Brebes itu pernah panen bawang surplus sampai dibuang ke jalan, dilindas kendaraan yang lewat. Kasihan ya, saking frustrasinya. Kenapa? Ya positive thinkingnya gini, orang nanam bawang tapi tidak ngerti sebenarnya demand-nya seberapa sih. Ini positive thinkingnya, bahwasanya faktanya mungkin juga ada pengkhianat yang mengimpor bawang dari luar, itu lain cerita ya. Tapi positive thinkingnya seperti itu, sehingga pas ketika itu berlebihan. Si A sudah nanam, si B udah ribuan orang nanam, ini masih nanam juga, sampai akhirnya hasilnya sulit untuk dijual, akhirnya dibuang ke jalan. Terus kedelai Jember misalnya, Jember terkenal kedelainya hebat, tidak kalah dengan kedelai Amerika, tapi ongkos produksinya jadi mahal. Kenapa? Ya mungkin tidak semua orang lihai untuk merawat tanaman itu, karena di pasar tanaman itu jualnya susah, tersaingi oleh produk dari Amerika. Kedelai dari Amerika makin tidak dikenal, makin mahal, karena nyari buruhnya sulit, orang nggak bisa dan nggak berani gitu kan. Jadi umpamanya ada, jadi jualnya juga sulit karena sudah kadung diputuskan untuk impor dari Amerika. Tapi kalau permintaannya jelas, ya saya rasa orang nggak takut kan, udah pasti permintaan sekian,
ada koordinatornya, bukan setiap orang harus tahu, enggak. Setiap sentra ada koordinatornya. Itu kan mereka yang berkomunikasi menggunakan IT tadi. Nah, nanti produknya baru dipasarkan melalui e-commerce. Dan selain dengan insentif orangan atau swasta saja berani ngasih promo macam-macam kok, apalagi ini negara untuk bela rakyatnya, ya tentu lebih berani lah supaya tertarik untuk berpihak kepada e-commerce pemerintah sendiri. Kita ini kan negara gede, negara hidupnya kan berbisnis dengan negara lain. Kita karena negara gede, seperti gedenya itu seperti kumpulan dari puluhan negara lain loh, puluhan negara yang berbeda, bisa berbisnis satu sama lain kan. Nah itu tadi yang saya maksudkan dengan ini agromatika ini. Sehingga hidup bersama, masing-masing si A menjual apa ke B, si B menjual apa ke A, seperti itulah kira-kira. Tentu juga harus dilandasi dengan perangkat perundangan untuk meminimalkan adanya pengkhianat, entah itu dengan menjual keluar atau beli dari luar demi keuntungan misalnya. Bisa, kenapa tidak? Bisa banget kan, negara kita gede, udah gede dan semua sudah ngerti e-commerce. Itu hebat kan? Jadi gak disebut SDM, sumber daya manusia, itu karena negara mendidik, menyelarkan sistem pendidikan untuk menghasilkan SDM yang begini, gitu kan. Kalau negara tidak mengeluarkan biaya untuk mendidik, itu berarti alam, nggak nanam, langsung panen aja. Batu bara, siapa yang pernah nanam batu bara? Nggak ada, tahu-tahu panen aja kan. Minyak bumi, gas bumi, emas, tembaga, itu tinggal memanen. Tanam enggak, memanen, itu namanya sumber daya alam. Nah, ini manusia Indonesia sekian ratus juta orang itu sudah menjadi pengguna e-commerce, di mana negara tidak ikut campur mendidiknya. Itu sumber daya apa namanya? Boleh saya katakan sumber daya langit ya. Itu sumber daya sangat berharga loh kalau mau memanfaatkan. Jika sumber daya alam dikelola oleh pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, ini sumber daya langit yang notabene itu adalah rakyat itu sendiri, kalau dikelola bisa sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat itu sendiri. Itu dengan penyelenggaraan tadi seperti yang saya ceritakan, agromatika tadi. Sehingga mungkin keputusasaan seperti Bapak yang di video tadi tidak terjadi. Karena iya, kalau masalah faktor kompetisi, iya, di dalam kehidupan memang ada yang dimenangkan, ada yang dikalahkan. Tetapi jika negara hadir, maka negara tentu akan peduli kepada keseluruhan, sehingga kemakmurannya nanti akan dirasakan bersama. Yang dirugikan tentu ada, tuh ya kan, dengan hadirnya e-commerce, ya Giant tutup, terus Indomaret, Alfamart juga mungkin juga nggak suka ya kan. Tapi kan nggak usah e-commerce, Indomaret sama Alfamart kan juga mengambil alih, artinya menjadi penghalang berat bagi orang awam untuk jualan kan. Bapak itu tadi kan fokusnya cuma Tokopedia, Shopee itu doang kan, lupa bahwa Indomaret juga, Alfamart juga itu, walaupun dia tidak online gitu. Jadi karena sekarang eranya sudah ke sana, sudah era online, justru para petinggi-petinggi kita ini jangan mengikuti pemikiran Bapak tadi apa adanya, jangan. Kalau ikut prihatinnya ya harus, tapi mencari cara untuk mendahului, jadi berinovasi. Tapi ya itulah, bagaimana bisa begitu ya? Wong yang menjadi menteri IT bukan orang IT, berhasil ngerti IT, jadi menteri IT. Ya, dan kebetulan di kita ini memang walaupun IT itu kan sudah lama ya, sudah cukup lama, tapi kelihatannya masih seperti banyak yang gaptek, mengganti aplikasi lama dengan aplikasi baru pakai ujuk-ujuk, sehingga begitu tidak jalan mandek semua. Itu kan begitu ya kan. Kemarin waktu pemilu, meskipun yang IT itu hanya pendamping, bukan digunakan untuk penentu hasil, bukan, tapi kan sempat terjadi keributan ya, gara-gara misalnya nih yang datang 1000, jumlah suara 1000, yang tidak sah 200, yang sah kok 500, maksudnya kan 800 kan gitu kan. Itu kan gara-gara inputnya pakai image, pakai foto ya, terus di-scan, di-convert menjadi teks, kan belum tentu
tulisan satu dibaca benar-benar jadi teks jadi satu belum tentu. Mungkin jadinya 7 karena ada paruhnya gini bisa, atau 2 bisa kan, jadi seperti itu, sehingga hasil teksnya jadi lain. Tapi kalau yang menangani orang yang sudah punya jam terbang di IT, ini daripada nanti menjadi sengketa, mending kalau setiap input itu dicek, kalau konsisten oke, kalau nggak konsisten kasih tanda, bukan dirubah, kan nggak boleh ngubah, ya jangan dirubah, kasih tanda. Kalau yang dijadikan developer itu orang yang sudah berpengalaman atau para pejabat-pejabat pengambil keputusan itu punya pengalaman, pasti dia akan ngasih tahu. Developernya mungkin pinter di kelas ketika kuliah, tapi belum punya jam terbang sehingga nggak berpikir sejauh itu kan. Dia apa adanya aja, speknya dibaca, ini yang penting input nggak boleh dirubah, di scan apa adanya oleh utility yang digunakan, supaya dikonversi menjadi teks, sudah stick, sehingga kan menjadikan kesalahpahaman, menjadikan prasangka buruk banyak orang. Tapi kalau sudah dikasih tanda, nyarinya juga gampang kan, sudah ada tandanya, mana-mana yang harus koreksi nih, ya gampang kan gitu. Nah, itu butuh apalagi berinovasi untuk penyelenggarakan IT yang integral, e-gov yang integral. Ini kan bagaimana cara meniadakan ekosektoral antar fungsi kelembagaan, bagaimana untuk memberi pemahaman kepada struktur wilayah bahwa mereka itu sebenarnya sama, kabupaten A, kabupaten B, itu struktur informasinya sama. Jangan dipersoalkan, di sini kan hotelnya cuma 3, di sana kan hotelnya 10. Enggak gitu, itu kan item yang ada di dalam strukturnya sama. Gitulah. Jadi tidak masuk akal dan amat sangat tidak dibenarkan begitu satu wilayah pecah menjadi 2, kemudian sini sementara pinjam e-gov-nya ini dulu, nanti bikin sendiri. itu bukan jadi integral, jadi disintegral seperti itu. Harusnya integral sama persis. Jadi dibuat oleh satu developer tertentu, kemudian di roll out ke seluruhnya. Mungkin yang berbeda struktur, misalnya kayak di Indonesia ini daerah istimewa itu mungkin berbeda. Daerah istimewa cuma 2 kan, yang lain sama. Dan itu perbedaan itu juga belum tentu beda juga, belum tentu. Terus jangan, wah di Amerika aja beda-beda kok masing-masing. Nah, itu kan negara bagian. Nah, dan yang harus dimaklumi lagi itu gini loh ya, itu kan negara awal, memang paling pinter, karena apa-apa dari sana semua. Tapi penyelenggaraan awal itu tidak selalu sempurna, tidak selalu. Kan ketika itu apa adanya. Dan ketika IT diimplementasikan di Amerika Serikat sana, itu komputer kapasitasnya paling-paling baru 16 mega memorinya, speednya mungkin belum sampai 1 MIPS, 1 juta instruksi per detik, belum sampai segitu, ya kan? Sehingga kalau untuk menangani wilayah terlalu besar nggak mampu, hanya mungkin satu komputer satu distrik bisa. Berarti kan kalau sudah terlanjur seperti itu tuh untuk menjadikannya menyederhanakannya kan tidak mudah, biayanya tinggi. Mereka paling bisa secara evolusi, berbeda dengan orang bikin belakangan sudah lihat sana banding kan. Apalagi misalnya hobi studi bandingnya belanja apa studi banding untuk melihat itu. Dan yang terutama lagi itu pejabatnya ngerti apa enggak gitu. Kalau nggak ngerti kan nggak ada ide. Sementara di kita jangan berharap ide itu bottom up, nggak ada. Ide itu apapun selalu top down. Bottom up baru bisa kalau misalnya pemimpinnya orang tuanya tuh yang di bawah, anaknya tuh pasti meja makan dia bottom up. Karena kebetulan anaknya. Tapi kalau di organisasi yang enggak, yang ada itu kalau bos bikin kebijakan yang salah, bagaimana menyelamatkan, nah itu yang ada. Jadi teman-teman tidak perlu alergi. Saya terutama bersimpati pada apa yang dikatakan Bapak tadi, tetapi ya memang itulah yang terjadi, resiko dari konsekuensi dari perkembangan teknologi. Masalahnya itu tadi, negara kita mau ikut berpartisipasi dalam mengendalikan atau sekedar menjadi penonton, itu saja. Selama yang di atas pengambil kebijakannya
itu nggak mudah urusan ini, ya akan jadi penonton sampai kapanpun akan jadi penonton. Tidak mungkin, ya mungkin. Jangan berharap untuk berpartisipasi, jangan berharap. Bila perlu database juga diindekosin ke negara lain, karena menganggap itu hal yang mustahil untuk dilakukan sendiri. Karena apa? Karena yang dibayangkan dirinya sendiri. Gitu. Jadi saya rasa cukup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.